Pratiwi. Saya dari kelas 607. Saya merupakan ketua kelompok dari kelompok 1. Here I will introduce several members of group 1, a total of 8 people. Sebelumnya, video ini saya dan teman-teman buat untuk mengenalkan materi tentang ilmu pengetahuan alam yang sudah kami siapkan. Come on, get to know the members of group 1. Yang pertama ada Andika Widyodana, yang kedua ada Saifur Rahmandi, yang ketiga ada Said Umar Al-Bagait, yang keempat ada Muhammad Ifjan Hafiz, yang kelima ada Evrilia Safira Razyanti, yang keenam ada Naysila Octaviana, yang ketujuh ada Nurai Salimah Slala, yang terakhir kedelapan adalah Nesya Kalista. Bersama saya Naysila Octaviana, sering dipanggil Naysila, saya akan memaparkan mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Di sini saya membawakan beberapa contoh tumbuhan perkembangbiakan vegetatif alami. Ini adalah kunyit. Kunyit berkembang biak dengan cara rizom, yaitu bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan bercabang. Kemudian saya membawa bawang putih. Bawang putih berkembang biak dengan cara umbi lapis, yaitu batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun yang tebal. Dan saya membawa talas. Talas berkembang biak dengan cara umbi batang, yaitu bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisikan makanan cadangan. This is me, Evrilia. I will explain my material about penyerbukan. Peristiwa menempelnya serbuk salri pada kepala putik sering disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan dapat berlangsung secara alami dan buatan. Tumbuhan memerlukan faktor perantara dalam melakukan penyerbukan. Pollination can be differentiated berdasarkan faktor perantaranya dan berdasarkan serbuk sari yang jatuh kepada kepala putik. For example, A. Hidrogami. Penyerbukan dengan bantuan air ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Misalnya, Hydrilla fasciolata. B. Zoidiogami. Penyerbukan dengan bantuan hewan, for example, entomogami dengan bantuan serangga, ornitogami dengan bantuan burung. Dengan saya, Widi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan aseksual terhadap hewan. Di kertas pertama ini, saya mengambil 3 contoh hewan perkembangbiakan aseksual, yaitu petunasan. Contoh hewannya ada Hydra sp, ubur-ubur, dan Obelia sp. Di kertas kedua, saya mengambil 2 contoh hewan perkembangbiakan aseksual, yaitu fragmentasi. Contoh pertama adalah cacing pita, yang kedua adalah cacing pipih atau yang sering dikenal dengan Planaria sp. Dan di kertas terakhir, saya mengambil 3 contoh hewan perkembangan aseksual, yaitu parthenogenesis. Contoh hewannya 1 lebah, 2 kecoa, dan 3 kutu daun. With me, Nesya Kalista. Materi saya kali ini yaitu perkembangbiakan secara seksual pada hewan. Hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovipar. Hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu burung dan penyu. Dan hewan yang berkembang secara vivipar yaitu tikus dan kanguru. Hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu kadal dan berbagai macam ulat. Apa saja sih manfaat dari perkembangbiakan secara seksual? Manfaat perkembangbiakan secara vivipar, embrio secara otomatis berkembang di dalam tubuh induknya sehingga dapat dibawa kemana-mana. Manfaat perkembangbiak secara ovipar, embrio ada yang berada di dalam cangkang dan lebih terlindungi dari lingkungan, misalnya dari cuaca panas dan dingin. Sedangkan manfaat dari berkembangbiak secara ovipar, manfaat perkembangbiakan secara ovipar yaitu induk tidak perlu membagi makanan dengan embrio karena embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Bersama saya Nurai Salimah Slala. Saya biasanya dipanggil Rere. Saya akan memaparkan mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini saya membawa 1 buah tumbuhan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu apel. Apel dapat berkembang biak secara vegetatif buatan dengan mencangkok dan merunduk dengan bantuan manusia serta secara generatif menggunakan biji. Mencangkok dilakukan dengan cara menumbuhkan akar dari batang tanaman yang dikupas kulit batangnya.
Merunduk dilakukan dengan cara menumbuhkan akar dari batang yang ditanam ke dalam tanah. Nantinya akan muncul akar dari cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut. Setelah akar cukup kuat, batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Sementara itu, perkembangbiakan dengan biji terjadi secara alami diawali dengan adanya perkawinan antara sel sperma dan ovum pada organ generatif bunga tumbuhan apel. Saya terus mau lanjut nih. Tahukah kamu bagaimana proses penyebaran biji? Berikut adalah jenis dan beberapa perantara proses penyebaran biji. Pertama adalah anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Kedua adalah hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ketiga adalah zukori. Zukori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Dan keempat adalah antropokori. Antropokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Halo everyone, I'm Nika. Saya ingin menjelaskan materi IPA tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah proses perkiraan makhluk hidup dari terbentuk zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aksual. Oke, sekian, terima kasih. Saya Hibdan Hafiz dari 97. I'm here discuss topic with you. Teknologi reproduksi pada hewan. Beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam perkembangan biak hewan, yaitu inseminasi buatan dan cloning. Inseminasi buatan biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti sapi. Kelebihan teknik inseminasi buatannya adalah efisien waktu dan biaya. Dalam proses cloning dilakukan secara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dikloningkan inti selnya. Sel telur tersebut selanjutnya diberi kejutan listrik sehingga akan mengalami pembelahan sel saat telah tumbuh menjadi embrio. Selanjutnya embrio dimasukkan ke dalam rahim induk betina lain. Hewan pertama hasil reproduksi melalui cloning adalah domba Dolly, seperti pada gambar ini.